Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Septianensa Putri dengan NPM 215020031 dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan mengenai visi, misi, dan tujuan dari sebuah yayasan. Nah, di sini saya akan untuk visi dari yayasan sendiri, yaitu menjadikan yayasan pendidikan yang unggul dalam pembelajaran yang efektif, peningkatan prestasi, dan pengembangan kreativitas siswa pada tahun 2039. Nah, alasannya mengapa yayasan ini membuat visi tersebut, yaitu untuk menetapkan dan menjadikan yayasan pendidikan yang unggul dalam pembelajaran yang efektif, peningkatan prestasi, dan pengembangan kreativitas adalah karena yayasan ini ingin mencapai tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan yayasan terhadap siswa, tenaga pengajar, dan masyarakat. Nah, visi yayasan juga berfungsi sebagai pedoman bagi semua aktivitas dan program yayasan, serta dasar kekuatan layanan bermutu untuk para siswa. Nah, visi yayasan yang unggul, efektif, dan kreatif dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi masa yang akan datang. Nah, kemudian di sini saya akan memaparkan mengenai misi dari yayasan, yaitu pertama melakukan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan menyenangkan yang dapat mengembangkan potensi siswa secara optimal. Yang kedua, meningkatkan prestasi siswa dalam bidang akademik, non-akademik, dan keagamaan. Yang ketiga, yaitu mengembangkan kreativitas siswa, karakter siswa yang berakhlak, berwawasan, dan berjiwa kepemimpinan. Yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang dibutuhkan. Dan terakhir, yaitu menerapkan sistem manajemen yayasan yang transparan dan profesional. Nah, yayasan ini menetapkan misi tersebut karena yayasan memiliki misi yang kuat dalam mencakup berbagai aspek untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif, inovatif, dan optimal. Nah, yayasan berkomitmen untuk mengidentifikasi dan menggali potensi setiap siswa, menggunakan pendekatan individual dan berbasis data untuk memastikan siswa dapat mendapatkan dukungan dan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dalam bidang akademik maupun non-akademik, memberikan pendidikan berkualitas yang mencakup kurikulum yang relevan dan metode pengajaran yang efektif, dan menyediakan program ekstrakurikuler seperti seni, olahraga, dan keterampilan praktis. Nah, kemudian mengadakan kegiatan untuk mengikuti kompetisi di luar yayasan yang akan memperkuat kreativitas siswa seperti lomba, proyek, maupun lokal karya. Nah, perlunya menyediakan lingkungan yang mendorong eksplorasi, inovasi, dan pemecahan masalah untuk mengembangkan kreativitas siswa. Nah, mengembangkan kreativitas siswa dilakukan yayasan dalam mengajarkan etika, mengintegrasikan kemudian nilai-nilai agama dan moral dalam pembelajaran sehari-hari, dan bertanggung jawab dan mendorong pemahaman yang luas tentang dunia dan keberagaman budaya. Nah, dari sumber daya manusianya sendiri pun perlu melakukan pelatihan dan pengembangan staf, tenaga pengajar, serta merekrut tenaga pengajar yang berkualitas untuk menjalankan proses pembelajaran yang optimal dan menggunakan teknologi terkini untuk meningkatkan keefisiensi dan efektivitas pembelajaran. Nah, dalam segi keuangan sendiri pun, yayasan diharuskan mengelola dana dengan bijaksana, mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan utama, dan yayasan harus memastikan semua keputusan dan aktivitas yayasan dapat dipertanggungjawabkan dan mengelola yayasan dengan standar manajemen yang tinggi dalam memastikan dana dan sumber daya digunakan secara bijaksana dan sesuai dengan tujuan yayasan. Nah, semua hal ini saling berkaitan dan harus dijalankan secara menyatu untuk mencapai visi dan misi yayasan. Nah, dengan demikian, yayasan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan berkomitmen untuk mencapai tujuan yayasan secara berkelanjutan. Nah,
Untuk selanjutnya yaitu tujuan dari yayasan. Nah, tujuan dari visi menjadikan yayasan pendidikan yang unggul, pembelajarannya efektif, peningkatan prestasi dan pengembangan kreativitas adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal. Nah, tujuan dari yayasan sendiri yaitu meningkatkan kualitas pendidikan sehingga siswa dapat mencapai prestasi terbaik dalam bidang akademik dan non-akademik. Fokus pada pencapaian yang berkelanjutan dan membangun reputasi yayasan sebagai lembaga yang unggul. Kemudian ada mengadopsi metode pembelajaran yang terbukti efektif seperti pendekatan berbasis masalah, penggunaan teknologi yang lebih maju, dan pengukuran hasil belajar secara teratur. Kemudian mendorong siswa untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi dari sebelumnya dan memberikan dukungan dan bimbingan agar siswa dapat mengatasi tantangan dan mencapai potensi maksimal. Yang terakhir yaitu mendorong siswa untuk berpikir of the box dan menggali potensi kreatif siswa dan menyediakan lingkungan yang memfasilitasi eksplorasi, inovasi, dan pemecahan masalah. Nah, dari tujuan tersebut, yayasan perlu meningkatkan kualitas pendidikan dengan alasan yang kuat adalah menjelaskan mengapa hal ini penting, karena kualitas pendidikan itu yang baik memungkinkan siswa untuk mencapai prestasi terbaik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan siswa juga perlu didukung oleh pendidikan yang berkualitas dan memiliki peluang lebih besar untuk sukses di masa depan. Dan fokus pada pencapaian yang berkelanjutan dan membangun reputasi yayasan sebagai lembaga pendidikan yang unggul. Nah, reputasi yang baik akan menarik lebih banyak siswa, orang tua, dan dukungan dari masyarakat. Nah, yayasan yang unggul dalam pendidikan dapat memberikan kontribusi positif pada pembangunan masyarakat. Nah, siswa yang terdidik dengan baik dan akan menjadi tenaga kerja yang produktif dan berkontribusi pada kemajuan negara. Nah, dalam era globalisasi, pendidikan yang berkualitas menjadi kunci untuk bersaing di pasar kerja internasional. Nah, yayasan yang unggul akan mempersiapkan siswa yang dapat menghadapi tantangan global. Nah, dengan peningkatan kualitas pendidikan, yayasan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan siswa dan membangun masa depan yang lebih baik. Nah, penggunaan teknologi juga di sini dalam pembelajaran sangat penting untuk peningkatan kreativitas maupun pemahaman dari siswa. Nah, penggunaan teknologi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan ke depan, dan pengukuran hasil belajar secara teratur dapat memastikan bahwa siswa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, data hasil pembelajaran juga mampu membantu tenaga pengajar menyesuaikan metode dan materi pembelajaran dan memastikan siswa benar-benar memahami materi dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja nantinya. Nah, keterampilan seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan komunikasi sangatlah penting. Dengan mengadopsi metode pembelajaran yang efektif dan memastikan pemahaman siswa, yayasan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesuksesan dari siswa. Nah, tentu siswa mendorong sekolah agar untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi dan memberikan dukungan yang relevan. Siswa yang mencapai prestasi yang lebih tinggi akan meningkatkan reputasi yayasan sebagai lembaga pendidikan yang unggul. Nah, kualitas pendidikan yang baik menarik lebih banyak siswa dan dapat tarikan dukungan dari masyarakat agar tertarik untuk mengikuti pembelajaran di yayasan ini. Nah, siswa yang mencapai prestasi yang tinggi akan lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja atau pendidikan lanjutan. Dukungan dan bimbingan membantu siswa mengembangkan keterampilan yang relevan, mendorong siswa untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi, memotivasi mereka untuk terus belajar dan berkembang. Dukungan dan bimbingan membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dan mendorong siswa untuk mencapai prestasi lebih tinggi. Dan yayasan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal bagi siswa. Nah, dalam dunia terus berubah, siswa juga memerlukan pemikiran kreatif
Nah, dan juga mampu terbiasa berpikir kreatif akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan dan mendorong siswa untuk menggali potensi kreatif. Mereka membantu dengan mengembangkan bakat dan individu. Dan lingkungan yang mendukung juga pun memungkinkan siswa untuk menemukan passion mereka sendiri. Nah, berpikir out of the box memperluas cara pandang mereka, siswa terhadap masalah. Lingkungan yang memfasilitasi eksplorasi dan inovasi membantu siswa mengasah keterampilan dan pemecahan masalah. Dengan mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan menyediakan lingkungan yang mendukung eksplorasi, yayasan dapat menciptakan siswa yang siap untuk tantangan ke depannya. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai visi, misi, dan tujuan dari yayasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.